Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa diperintahkan bersyukur. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Allah memberikan kita rizki yang banyak berupa kesehatan, ketenangan, dan dengan kesehatan itulah kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa mendengarkan radio Persada FM ini. Mari kita bersama-sama berniat memperjuangkan agama Allah, mempelajari kalamullah, mempelajari sedikit demi sedikit, karena pesan-pesan Allah itu diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian ayat-ayat tersebut ditafsirkan atau diterangkan maksudnya oleh mufasir, para mufasir, ya, ahli tafsir. Hari ini kita menggunakan tafsir Al-Jalalain. Kita sudah sampai surat An-Nahl juz 14. Kita mulai membaca ayatnya dulu, ayat 103. An-Nahl 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Walaqad na'lamu, walaqad itu litahqiq, untuk menunjukkan makna sungguh, benar-benar nyata. Walaqad, dan demi sungguh, na'lamu, wis ngerti sapa ingsun, sapa Gusti Allah ki wis ngerti, annahum ing setuhune utawi wong-wong kafir iku yaquluna padha ngucap sapa wong-wong kafir, innama yu'allimu, angin pestine mulang, ngajari, murui, hu ing Muhammad, Al-Qur'ana ing Qur'an, iku basarun, menungso biasa, wa huwa qinun nasroniyun, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaihi. Dikatakan menurut persangkaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Kanjeng Nabi itu belajar kepada orang Nasrani, diajari Al-Quran oleh orang tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, lisanun, utawi bahasa, alladzi kang yulhiduna ayamiluna, kang condong sapa wong-wong kafir ilaihi maring lisan, annahu setuhne utawi kelakuan, iku yu'allimu mulang hu enjeng Nabi sapa ajamiyun, wong ajam, artinya bukan orang Arab. Jadi dikatakan Kanjeng Nabi belajar Al-Quran melalui orang manusia biasa, bukan dari Allah atau malaikat Jibril, tapi manusia biasa, yang bahasanya itu mereka mengenalnya, condong kepadanya. Dikatakan itu adalah lisan atau bahasa ajami, bahasa manusia asing, orang bukan Arab, bukan bahasa Arab. Wahadzalan, Gusti Allah kemudian membantah, wahadzalan utawi iki adzal Qur'anu tegese ikilah Al-Qur'an,
iku lisanun duweni bahasa Arabiyun kang bangsa Arab mubinun tur pertelo bayanin tegese kang duweni keterangan penjelasan wa fasahatin lan kefasihan. Fa kaifa mongko hale kepriye yu'allimu mulang hu enjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa ajamiyun wong ajam. Lo bahasa Al-Qur'an itu lo bahasa Arab. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'allakum taqilun ya. Di awal-awal surat Yusuf juz 12 itu. Al-Qur'an ini bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Orang Arab paham itu kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an itu. Sekali lagi bukan bahasa ajam. Pengajarnya Al-Quran adalah Allah melalui malaikat Jibril, bukan orang, bukan manusia biasa, bukan manusia lah. Nah, ini dibantah oleh Allah. Jadi tuduhan-tuduhan yang tidak mempunyai hujjah atau argumen atau dalil atau penguat seperti ini ya tidak boleh diikuti. Kita sendiri mengatakan bahwa Al-Quran telah diturunkan oleh malaikat Jibril. Nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika. Al-Quran telah diturunkan oleh Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi ya terbukti manusia tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Pernah ditantang satu surat saja tidak bisa. Bi asri suwarin di juz 11 itu, juz 12 ya. Dengan 12 surat saja. Kemudian di surat Bani Israel juz 15, kulla inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk saling membantu membuat Al-Quran, membuat Al-Quran tandingan, niscaya tidak akan bisa. Ini sudah dinas oleh Allah sampai hari kiamat tidak akan bisa. Ya terbukti, walaupun orang Arab sendiri tidak bisa menyaingi atau mengalahkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu berbahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang kelihatannya berbeda bertubruan. Kok ini begini padahal dalam hal yang sama. Nah, itu bisa diteliti, ternyata ada nasikh mansukh, ternyata bersifat umum. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan. Ada lagi ayat lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ini kan bertolak belakang. Yang satu mengatakan orang menyekutukan tidak akan diampuni. Yang satu Allah mengampuni semua dosa. Nah, ini dimaksudkan yang tadi ayat bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan apabila sampai mati tidak bertaubat, maka tidak akan diampuni, tempatnya di neraka. Tapi kalau innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa termasuk tadi itu menyekutukan, itu apabila bertaubat kepada Allah. Nah, ini sudah klop, sudah pemahaman menjadi sempurna. Dan lain-lain ayat yang iddahnya wanita tinggal mati suami 4 setahun, kemudian ada lagi iddahnya wanita ditinggal suami mati itu 4 bulan 10 hari. Ini kok setahun, ini kok 4 bulan 10 hari. Itu diterangkan oleh para ulama yang setahun itu dinasah oleh yang 4 bulan 10 hari. Artinya keberlakuan hukum setahun itu tidak berlaku lagi. Walaupun ayatnya masih ada di Al-Quran, membacanya mendapat pahala dengan
ayat yang 4 bulan 10 hari. Begitulah para ulama menjelaskan. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada bertolak belakang. Nah, sekali lagi Al-Quran itu berbahasa Arab dan bukan ciptaan manusia. Maka Allah melanjutkan firman-Nya yang kedudukan orang yang tidak beriman, keadaan orang yang tidak beriman, kemudian ancaman kepada orang yang tidak beriman. Dalam satu ayat berikut ini, innalladzina sak temene utahe wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzin bi ayatillahi kelawan ayat-ayate Gusti Allah, la yahdi mongko ora nuduhake him ing alladzina la yu'minuna bi ayatillah sapa Allah Gusti Allah. Jadi yang pertama, orang yang tidak mengimani, mempercayai ayat-ayat Allah itu tidak akan mendapat petunjuk. Jadi matanya bisa melihat tapi tidak bisa melihat kebenaran. Hatinya itu ada, tapi tidak bisa terbuka untuk mengikuti ajaran Allah. Pendengarannya mendengarkan ayat, tetapi pendengaran yang lawan dari yang zahir, lawan dari telinga, pendengaran di hatinya tidak akan mendengarkan. Maka wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Itu di surat Bani Israil. Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat akan lebih buta, lebih sesat. Maksudnya buta itu bukan buta mata, tapi mata hati. Orang kalau buta mata, walaupun buta mata ya tidak bisa melihat, tapi hatinya beriman, maka balasannya baik. Tapi orang yang melihat tapi mata hatinya tidak mengikuti kebaikan, tidak beriman, ya walaupun melihat di dunia diancam siksaan. Tetapi tadi yang buta tadi, walaupun dia buta tetapi hatinya beriman, maka dia mendapat balasan yang baik. Nah, seperti itulah fa innahu la ta'mal qulubu la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Di surat Al-Anbiya juz 17. Sesungguhnya tidak buta penglihatan manusia, tetapi yang buta itu hati yang ada di dalam dada. Jadi ini sangat jelas bahwa pertama, balasan buruk terhadap orang yang tidak beriman adalah tidak mendapat hidayah. Tidak mendapat hidayah, sehingga diajak kebaikan tidak bisa karena tidak terbuka hidayah, hatinya tidak terbuka. Yang kedua ancamannya orang yang tidak beriman, walahum lan iku tetep kedue alladzina la yu'minuna bi ayatillah azabun utawi siksa alimun kang nglarakake ay muklimun. Bagi mereka ada siksaan yang menyakitkan, karena memang tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau orang sudah mempunyai iman itu berwajah cerah saja, senyum begitu, itu sudah mendapat pahalanya sedekah. Dan orang yang senyum itu lawan dari cemberut, yang kalau tersenyum itu akan membantu mempengaruhi tubuhnya menjadi sehat. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar
Duduk-duduk kemudian tahu-tahu ada orang datang mencela, mengejek, menghina Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi diam dan sambil senyum. Tapi Abu Bakar yang dicela itu kan ya jengkel kan, kesal. Kemudian Kanjeng Nabi memeluk, memegang punggungnya, mengatakan, kamu harusnya diam saja. Karena ketika kamu tidak menjawab atau mengimbangi celaannya, itu malaikat akan membelamu, menyertaimu, membelamu. Tapi begitu engkau membalasnya, maka malaikat lari darimu, berpindah, tidak membelamu dan tidak menganggapmu sebagai orang yang baik. Pernah suatu hari Nabi Yunus alaihissalam itu karena memang tugasnya mengajak manusia supaya beriman, ternyata kaumnya banyak yang tidak ikut, maka Nabi Yunus ini kan agak kesal. Idnada rabbahu wa huwa makdzum, itu kan. Jadi ketika Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah, ya, berkomunikasi dengan Allah, wa huwa makdzum. Tetapi saat itu dia dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak tidak senang dengan perilaku kaumnya yang seperti itu. Ternyata kemudian dia dimakan oleh ikan, ya. Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Allah berfirman, seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih, tidak ingat Allah, tidak bertasbih, niscaya dia berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Padahal beliau seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa sikap kesal, sikap marah, itu tidak baik. Wal kadhiminal ghaidho. Di antara ciri-ciri orang baik itu yang menahan diri dari marah. Bukan berarti marah itu tidak harus tidak ada terus di dalam manusia. Ya suatu saat Kanjeng Nabi itu kan biasa marah ketika aturan Allah dilanggar. Jadi tetapi yang tidak boleh itu terus-menerus marah, jengkel, kemudian wajahnya menjadi cemberut, menjadi tidak memperlihatkan senyum. Itu yang tidak boleh, karena itu berbahaya. Sifat benci, marah, cemberut itu akan mengurangi pengaruh-pengaruh yang menghilangkan stres, yang menghilangkan dukungan untuk kesehatan badan. Jadi orang itu kalau sedih, marah terus, akhirnya badannya terpengaruh juga, menjadi tidak sehat. Orang marah itu otot-ototnya di tangan, di kaki itu kan kencang gitu. Ini berbahaya kalau sampai tegangnya besar, membahayakan pada kondisi dirinya, bisa menjadi stroke dan seterusnya. Sehingga pentingnya memberikan senyuman, ramah, kemudian menunjukkan empati, pokoknya senang gitu ya, tidak memperlihatkan cemberut, kesedihan dan marah, itu lebih baik karena berpengaruh pada kesehatan tubuh. Kemudian Allah berfirman, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftari angin pestine gawe al kadziba ing goroh iku sapa alladzina wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzin bi ayatillahi kelawan ayat-ayate Gusti Allah. Jadi Allah
menjelaskan bahwa orang-orang yang membuat mengada-ada sesuatu yang tidak benar, diada-adakan, kedustaan dibuat-buat, itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Kalau kita percaya pada ayat Allah itu benar, benar, itu maka menjadi kita tidak berani mendustakan. Misalnya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Allah berfirman di surah An-Nisa juz 5, kalau engkau tidak menyukai sesuatu pada diri mereka, diri istri-istrimu, pada suatu hal, maka boleh jadi Allah menjadikan dia itu, di dalam dirinya itu kebaikan yang sangat banyak. Ini kalau kita percaya, ya berarti benar manusia hidup itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Nah, di dalam kekurangan itulah kita lihat kelebihan-kelebihannya. Ternyata khairun katsira, kebaikannya itu lebih banyak dibanding keburukan atau kelemahannya. Nah, inilah makanya membiasakan sifat sabar, memaklumi, menyadari ya manusia. Mungkin saya pun juga mempunyai mempunyai kekurangan, maka tidak boleh menjelek-jelekan orang yang tidak yang mempunyai kelemahan. Wa ulaika humul kadzibun. Wa ulaika laun ta mengkono-mengkono alladzina hum ya ulaika iku al-kadzibuna, wong-wong kang goro, wong-wong kang ajeg goroe, yang sudah tetap kedustaannya, jadi sudah dicap sebagai wong kang goroh, wong kang sehari-harinya adalah pendusta. Ini memang terkenal, walaupun orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak menyukai kepada kebenaran ya, kepada Al-Quran, kepada kebenaran Islam, yang tidak menyukai loh ya, itu biasanya membuat kedustaan. Jadi kalimat-kalimatnya tidak punya pondasi argumen, tidak mempunyai pedoman yang kuat, ya syukur muni gitu aja. Nah ini makanya digelari oleh Allah sebagai al-kadzibuna, wong-wong kang goro. Kalau di dalam hadis itu orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, kutiba minal munafiqin, dicatat sebagai orang-orang yang munafik, sebagai orang-orang munafik. Karena apa? Karena tidak membenarkan perintah Allah. Perintah Allah itu kan disuruh Jumatan, dan kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur. Itu tidak mau mengerjakan, nggak usah Jumatan, sholat zuhur saja di rumah. Nah itulah kalau sampai 3 kali tanpa alasan, berbahaya. Kemudian mitra persada, ayat-ayat ini kan berkaitan dengan keimanan ya. Nah, ini ada lagi contohnya di ayat 136. Manutai sapane wong iku kafara kang kufur sapa man billahi kelawan Gusti Allah, mimba di imanihi saking sause imane man, ilaman kejaba wong ukriha kang den peksa sapa man alat talafudzi ing atase nglafatake bil kufri kelawan kufur. Fatalafadza lan mongko nglafatake sapa man bihi kelawan kufur, wa qalbuhu hale utawi atine man iku mutmainnun, tumakninah tegese tetap, tegese tidak berubah, bil imani kelawan iman, walakin man syarha bil kufur. Jadi orang yang terpaksa, karena dipaksa,
misalnya lingkungannya atau yang menguasai dirinya itu orang-orang yang tidak suka kepada keimanan. Nah, kemudian dia ini yang satu orang ini melafatkan, ya saya tidak beriman kok. Tapi hatinya sebenarnya iman. Jadi hanya di lisan, hatinya tidak iman karena terpaksa. Maka orang seperti ini tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya mungkin di suatu zaman ya ada orang yang terpencil keimanannya, teman-temannya tidak ada yang beriman, maka kemudian dia diancam mau dibunuh kalau tidak kufur, maka dia mengatakan, ya saya sama dengan Anda, saya ini tidak beriman. Tapi itu hanya dilafatkan saja, hatinya tetap beriman. Maka orang seperti ini tidak berdosa dengan ucapannya. Walakin man sarha bil kufri, tetapi ne utahe wong saroha kang nyatakake, kang jelasake sapa man bil kufri kelawan kufur, sadron alih halih dodo tegese halih hatinya itu memang menyatakan kufur di samping lisannya, bi anna fala fa alaihim mongko tetep ing ngatasé man ghadabun utawi duka, ghadabun utawi bendu minallahi saking Gusti Allah. Kalau memang hatinya sudah menyatakan kufur, itu disitulah Allah akan marah. Tetapi kalau selama hatinya tetap beriman, walaupun lisannya mengatakan kufur dan mengatakannya itu karena terpaksa. Kalau tidak mengatakan nanti akan dipukuli atau dibunuh misalnya, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang hatinya memang tidak beriman, maka membuat Allah murka. Wa ulaika walahum lan iku tetep kedue man azabun utawi siksa azimun kang agung. Jadi kalau kita di lingkungan yang tidak beriman, kemudian kalau kita menyatakan iman maka diancam. Kecuali kalau nggak diancam, ya tidak boleh. Saya kufur, saya tidak beriman. Buat apa tidak ada ancaman? Tapi kalau sudah ada ancaman, kemudian dia terpaksa menggunakan, ya saya sama dengan Anda, nah itu nggak apa-apa. Nah inilah dalam Islam itu tetap menghargai yang namanya kedudukan seseorang, hatinya selama tetap baik, nah itu kita harus menghukumi sebagai orang baik. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ketenangan batin, kebahagiaan, ya, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang bermanfaat. Allah mencukupi rezeki kita, anak-anak kita mempunyai masa depan yang cerah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.